Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Gustiani. Melalui video ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus membagikan sedikit gambaran tentang siapa saya. Saya merupakan mahasiswa semester 6 program studi Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Saya lahir di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 2005. Purwakarta merupakan kota yang dikenal dengan suasana yang nyaman, budaya Sunda yang masih sangat kental, serta berbagai destinasi wisata yang indah. Kota ini juga terkenal dengan Taman Air Mancur Sri Baduga yang menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Purwakarta. Tumbuh dan besar di kota ini membuat saya belajar tentang kesederhanaan, keramahan, serta pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini, saya ingin sedikit bercerita tentang perjalanan dan pengalaman yang sudah saya lalui hingga saat ini. Saya percaya bahwa setiap pengalaman, sekecil apapun, pasti memberikan pelajaran yang berharga dan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau berbicara tentang pengalaman, semuanya dimulai sejak saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 6 Purwakarta. SMP Negeri 6 Purwakarta merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kabupaten Purwakarta dan dikenal sebagai sekolah yang aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sekolah ini menjadi tempat bagi banyak siswa untuk mengembangkan potensi, bakat, dan karakter mereka melalui berbagai kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler. Saat bersekolah di SMP Negeri 6 Purwakarta, saya aktif mengikuti ekstrakurikuler seni tari dan bahkan dipercaya menjadi ketua ekstrakurikuler tersebut. Saya juga pernah tampil dalam acara pentas kabaret saat menginjak kelas 9. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar bagaimana bekerja sama dengan teman-teman, mengatur latihan, meningkatkan rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang, serta bertanggung jawab dalam menjalankan peran yang diberikan. Walaupun saat itu kami belum berhasil membawa pulang juara, saya tidak pernah menganggapnya sebagai kegagalan. Justru dari situ saya belajar bahwa hasil bukanlah satu-satunya tujuan. Ada banyak pengalaman, pembelajaran, dan kenangan yang bisa kita dapatkan selama prosesnya. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan pentingnya menghargai setiap proses yang berjalan. Masih di masa SMP, saya juga bergabung dengan Sanggar Seni Putra Purnayuda. Menariknya, saat baru bergabung, saya langsung diajak untuk mengikuti pawai 1000 tari kolosal bersama banyak peserta dari berbagai sanggar lainnya. Pengalaman itu menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya karena untuk pertama kalinya saya tampil dalam acara besar yang melibatkan banyak orang. Dari sana saya belajar tentang disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan pentingnya percaya diri. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Purwakarta. SMA Negeri 1 Purwakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Semansa Purwakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas favorit di Kabupaten Purwakarta. Sekolah ini memiliki sejarah panjang dalam mencetak lulusan yang berprestasi di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Dengan lingkungan belajar yang kompetitif dan berbagai kegiatan pengembang diri yang tersedia, sekolah ini menjadi tempat yang sangat berperan dalam membentuk karakter dan kemampuan para siswanya. Saat memasuki SMA, saya mulai mencoba berbagai kegiatan baru. Saya pernah mengikuti ekstrakurikuler paduan suara, dance dan tari tradisional, serta basket. Saya sengaja mencoba beberapa kegiatan karena saat itu saya sedang mencari tahu apa yang benar-benar menjadi minat dan potensi saya. Dari berbagai kegiatan tersebut, saya belajar untuk berani mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Saya juga menyadari bahwa setiap pengalaman memiliki nilai pembelajaran yang berbeda dan dapat membantu kita mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Namun ketika memasuki kelas 2 SMA, saya memutuskan untuk lebih fokus pada akademik. Saat itu, saya ingin mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa terkadang kita perlu menentukan prioritas agar bisa mencapai tujuan yang ingin kita raih. Perjalanan yang paling banyak memberikan pengalaman bagi saya dimulai ketika masuk ke dunia perkuliahan. Di kampus, saya mencoba keluar dari zona nyaman dan mengambil berbagai kesempatan yang ada. Saya pernah menjadi anggota paduan suara kampus yang tampil di acara wisuda. Selain itu, saya juga pernah menjadi MC dalam acara seminar proposal. Awalnya, tentu ada rasa gugup, tetapi dari pengalaman tersebut, saya belajar bagaimana berbicara di depan banyak orang dan membangun rasa percaya diri. Saya juga aktif dalam organisasi kampus. Awalnya, saya bergabung sebagai anggota senat mahasiswa di divisi Kominfo. Dari sana, saya belajar banyak
bersama dalam sebuah organisasi. Tidak lama kemudian, saya kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua senat mahasiswa. Menjadi ketua tentu bukan hal yang mudah. Saya harus belajar memimpin tim, mengambil keputusan, menyelesaikan berbagai permasalahan, dan bertanggung jawab terhadap program kerja yang dijalankan. Namun dari pengalaman itulah saya berkembang menjadi pribadi yang lebih berani, lebih terbuka, dan lebih siap menghadapi tantangan. Pengalaman ini juga mengajarkan saya bahwa seorang pemimpin harus mampu mendengarkan, memberikan solusi, dan menjadi teladan bagi anggotanya. Selain kegiatan organisasi, saya juga pernah dipercaya oleh dosen untuk membantu pekerjaan freelance di sebuah lembaga penyelenggara diklat yang diperoleh oleh Yali Communication di wilayah Cianjur. Tepatnya di SDN 2 Jambu Dipa, SDN 1 Cipetir, dan SDN 1 Perumnas. Dari sana saya mendapatkan pengalaman baru mengenai administrasi, pengolahan data peserta, penyusunan laporan, hingga bagaimana bekerja secara profesional. Saya belajar pentingnya ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola pekerjaan dengan baik. Tidak hanya itu, saat masa libur kuliah, saya juga pernah bekerja sebagai SPG event di Jogja Purwakarta selama 3 hari. Saat itu saya bertugas membantu mempromosikan produk kepada pelanggan, memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan, serta menarik minat pengunjung untuk mengikuti program promosi yang sedang berlangsung. Pengalaman ini menjadi salah satu kesempatan pertama bagi saya untuk merasakan langsung dunia kerja yang berhubungan dengan pelayanan dan pemasaran. Walaupun hanya sebentar, pengalaman tersebut mengajarkan saya bagaimana berinteraksi dengan banyak orang, memberikan pelayanan yang baik, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Saya juga belajar tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan sikap profesional dalam dunia kerja. Dari semua pengalaman yang saya jalani, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan. Saya belajar tentang kerjasama tim, kepemimpinan, komunikasi, administrasi, manajemen waktu, pengelolaan keuangan, dan tentunya pentingnya terus belajar hal-hal baru. Saya juga menyadari bahwa setiap pengalaman memiliki tantangannya masing-masing. Ada yang membutuhkan tenaga, ada yang membutuhkan pikiran, dan ada juga yang membutuhkan kesabaran. Namun semua pengalaman tersebut membantu saya berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Ada satu motivasi yang selalu saya pegang dalam menjalani kehidupan. Jangan takut melangkah hanya karena jalan terlihat sulit. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita lebih dekat pada impian yang ingin dicapai. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang tidak berhenti berusaha. Saat ini saya terus berusaha mengembangkan kemampuan saya, terutama di bidang teknik informatika yang menjadi minat saya. Saya berharap suatu hari nanti dapat memberikan kontribusi melalui kemampuan yang saya miliki dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, izinkan saya menyampaikan sebuah puisi sederhana yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Langkah kecil terus berjalan, menyusuri waktu, penuh harapan. Kadang jatuh, namun mimpi tak pernah letih. Belajar dari setiap cerita, menemukan makna dalam usaha. Karena hidup bukan tentang sempurna, melainkan tentang terus bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya Cantika Gustiani, sampai jumpa dan semoga kita semua bisa terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.